Jangan tengok-tengok aja Yoke, nggak kelihatan mak dengan kau nggak apa-apa. Yang penting aku tahu mukamu tetap Yoke, rambutmu tetap Yoke, bibirmu tetap nyama-nyama Yoke. Merang-merang pagi-pagi, Mak. Iya, karena itu biasalah si netizen ini mancing-mancing maknya ngoceh. Mereka kan demen kalau maknya ngoceh. Iya, tapi jangan kepancing, Man. Ntar orangnya bisa mak apa nyinggung-nyinggung orang, jangan. Ya biar aja lah, biar dia ngadu domba. Jangan begitulah, orang teman kok. Emak tuh gimana sih? Biar dia ngadu domba, ya si Korla itu tahu aku sayang. Dia adu domba dengan netizen pun gak akan mempan. Iya, cuman kan nanti dipotong-potong ntar salah paham loh, Mak. Ya biar diadu dombanya sama netizen ini. Netizen ini kan hobi adu dombanya, apalagi netizen yang musuh-musuh kita ini. Ya, yang adu domba ini bukan netizen, sama orang-orang itu aja pakai akun palsu. Ya orang-orang itu juga pakai akun palsu mancing-mancing. Iya, ujung-ujungnya itu, Mak. Udah di blok aja. Ngapain, Mak? Apa ngabisin waktu bahas-bahas orang yang kayak begitu sih? Nggak ngerti aku, orang ini mancing-mancing. Dia demen gitu mancing-mancing biar ada keramaian. Iya, tapi Mak kepancing, ntar jadinya manjang, Mak. Emang ya. Tadi edit masuk YouTube. Nanti udah diedit Mak sama Bunda ada ya nggak Bunda udah tahu siapa Uma sih. Si Buncok mah diadu domba ini datang mulut gimana? Yang ada dia ngekek ketahuan. Cuman mulutmu jangan terlalu lantam juga lah. Iya sengaja sekali-sekali, masa Yoka aja bisa kayak itu, mak udah sekali-sekali lah lantam dikit-dikit gitu biar jadi domba biar diadu domba sama netizen. Oh, Mak. Ya kalau settingan nggak apa-apa sih, Mak. Kalau misalnya nggak settingan kan ntar jadinya ribet beneran. Lu di mana sekarang, di LA apa di California? Di Boston, Mas, sama si Sally, sama si Alenka, sama si siapa Stasia, sama si Anggi. Oh kalian di Boston, tak kirain kau di LA kemarin itu. Enggak, di LA kan harem. Oh, jadi kalian ke Boston. Emang bener sih ya. Emang di Boston itu tempat-tempat orang Keyong Chin. Begitu, Mak. Ya, tapi kayaknya aku mau keliling juga sih. Terus mau kemana lagi kau? Katanya di Montreal cocok. Montreal, Kanada. Iya, katanya cocok ya, Bu. Ya mungkin sih, Mak, ya. Ember. Oh, kalian nggak kenal Bimbi ya? Bimbi di Kanada ya? Enggak. Best Tubang juga orang Indonesia, tapi udah warga negara sana. Nggak tahu si Sally kenal, nggak tahu, tanya Sally kenal nggak? Aku cuma taunya Makintan doang di New York. Kintan kali kenal sama Bimbi kali. Iya. Kintan kan base lama juga. Tapi kalau misalnya Montreal gitu kayak Europe gitu, Mak. Kayak Eropa, udah kayak Eropa. Kenapa Yoke putus-putus, Neng? Itu apa, kalau Montreal itu udah mirip-mirip kayak Eropa gitu. Iya, dia kan Perancis, bahasanya bahasa Perancis. Iya. Tapi bahasa Inggris juga. Oh ya, Mang, udah kepancing-pancing lah. Aku kaget marah apa ngoceh-ngoceh. Apa pagi-pagi ngoceh-ngoceh? Itu biasa netizen kan depan lah kita ngoceh-ngoceh. Demen sih. Ya, tapi kalau ngoceh-ngocehnya sama musuh masih oke lama, ini kan sama teman. Emang sengaja netizen itu kan mancing-mancingnya biar nanti dipancingnya nanti ngejelekin Yoke, ntar terpancing mak ngoceh-ngocehin Yoke kan. Ntar dipancingnya lagi ngomongin Gaby, ntar terpancing-pancing mak ngocehin Gaby, kan kayak gitu tuh netizen. Ya makanya jangan kepancing dong, emang ikan dalam kolam kepancing. Kalau anak-anaknya terpancing dalam mulut netizen, berarti anaknya yang gilingan. Iya. Ya sih. Kayaknya perlu huru hara ya, Mak. Kita harus berantem sama siapa sih, Mak? Enggak ada capek kakak udah tenang, hidup udah tenang. Kau cari lah, udah mendingan cari duit yang banyak itu nggak, biar cicilan rumah cepat lunas.
Udah ayo ke, nggak berantem-berantem. Ini cicilan rumah kau tenang. Udah tenang, rumah udah ada, rumah udah gede, udah. Lu ngapain pusing-pusing lagi? Ini cari duit yang banyak, biar cepat rumah lunas, cicilan Tuh, lunas. kau bisa nasehatin aku, nggak usah barbar, ya kan? Biar ikut aja. Namanya kan pernah pepatah ngatakan dulu. Emang gilingan yang keberapa? Mungkin gilingan yang ke-13 sampai ke-14 kan. Belum maksimal lah ya, Mak. Belum sampai ke-33. Baru tahu kita ada bebancian, ada levelnya. Kalau udah level 33 itu tinggal masuk rumah sakit jiwa. Nggak mau pun rumah sakit jiwa menerima kita. Tidak mengakui dia waria ya, Mak. Makanya 33 levelnya. 33. Level dia udah 30. Levelnya itu 30. 3 level lagi dia masuk rumah sakit jiwa. Masa pewong, Em? Iya. Itu. Nanti kalau udah masuk rumah sakit jiwa minta tolong lagi sama Mayuli. Minta tolongnya ke siapa? Ke Yuli Ambon. Minta tolongnya ke Yuli Ambon, sumbang-sumbangan lagi. Kan? Karena Yoke jauh dari sanak saudara. Kalau banci itu meregang nyawa, larinya kemana? Ke banci lagi. Benar. Larinya kalau ingat, Mak, kalau lagi butuh ingat, kalau nggak butuh lupa diri. Kalau nggak butuh kementeran. Iya. Banci itu butuhnya Yoke kalau udah meregang nyawa. Nah, baru teriak-teriak. Kalau surat nyawa, teriak. Atau surat penyuratan, Mak. Kalau udah meregang nyawa, itu baru dia teriak-teriak. Tolong-tolong. Kalau dia belum meregang nyawa, merasa badannya masih sehat, masih kementerannya masih oke, udah lupa semuanya. Tapi itu sih sebenarnya nggak apa-apa lah, kalau misalnya orang kacang lupa kulit itu banyak, Mak. Cuman jangan jahat aja sih. Sebenarnya lah, lu mau jadi lupa kacang kulit nggak apa-apa, tapi kalau benar-benar lupa kacang kulit, nggak usah lagi menggubris-gubris orang yang lu lupakan itu. Nggak usah lu gubris, lu lupa bener. Anggap lu nggak pernah kenal. Ini lu lupa kacang akan kulit, tapi tetap yang kulitnya lu gubris-gubris juga. Ngerti nggak, Yoke? Kulitnya ini lu gubris-gubris juga, padahal lu lupa kacang akan kulit. Tapi kulitnya di otak atik terus. Malam semuanya. Di Boston ya kan? Sebenarnya kita persikelan kita banci ini dari hati aja, sayang. Kalau kita punya hati yang baik, kemanapun kita melangkah, kita ketemu banci, kita jalan aja. Iya. Mau dia banci negara manapun, banci itu seperempuan-perempuannya banci, kita tuh punya magnet. Kita tahu, bukan perempuan ini banci. Langsung kita bilang, iya, kata banci itu. Jangan ngomong kuetong. Nah, udah kita jangan ganggu. Walaupun lakinya ngitur-ngitur penti malam-malam. Yoke, aku duduk di kereta, Yoke, pagi-pagi baru berangkat kerja. Duduk berhadap-hadapan, kukirain di depanku nih pewong bener. Pewong bener kayak gitu. Ya, namanya aku pikir dia perempuan bener, ya aku diam aja. Tapi namanya kontak mata ini nggak bisa dibohongin. Ya. Itu bencong malah dia sendiri, padahal dia nggak kuetong. Dia ngomong gini langsung. Gini katanya dengan gue, banci gila lah mati gue. Udah tahu nggak kuetong ngapain? Lu kode-kodein gue. Kayak pewong.
pewong bener Yoke, tangannya tuh bagus gitu, bener-bener pewong bener. Ya gue diam aja, duduk aja, dia pasti tahu nih, oh ini maknya bencong kali dengan gue kan. Gue diam aja, diam aja sampai di perjalanan. Lama-lama mungkin Banci nih gatal juga pengen nyapa gue kali ya. Nyapanya cuma begini doang. Nah kan gue nggak bisa lihat Uma nggak bisa lihat gue juga. Iya. Nyapanya cuma maksudnya jari dua kayak kode nenon, taruhnya ke mulut begininya. Nah, ini gila dalam hatiku. Langsung main mata gue. Oh, Banci nggak mau kuetong, tapi dia sendiri yang ngasih kode. Kalau dia nggak ngasih kode, gue nggak tahu dia Banci. Gue kira dia perempuan. Ya gimana lagi ya. Tuh, itu namanya, itu magnetnya Banci itu nggak bisa dibohongin, sayang Mila. Karena ujung-ujungnya kita sebenarnya ketepian sih, Ma. Cuman kan kebutuhannya gimana? Apa kita mau berteman sama yang pewong atau sama cong kan? Sepewong Banci, sepewong Banci, seakan-akan dia pewong, bergaulnya sama pewong. Ujung-ujungnya dia pengennya berteman sama Banci juga, sayang. Nggak bisa. Ujung-ujungnya dia pengen mainnya ke Banci juga, curhatnya ke Banci juga. Nggak bisa. Tapi dulu waktu aku jadi hemong ya, Mak, aku kurang serap sih sama hemong ya, walaupun ya Evan ya, Mak, apa party segala macam, tapi kalau curhat segala macam mulutnya lebih lemes dari bencong loh. Homo itu. Lu itu dari awal lu tuh nggak hemong, lu tuh bes. Cuman belum dendong aja. Kalau hemong sama bes bisa dibedakan gitu. Kalau hemong tuh bener-bener dia nggak mau kejiwaan pewong. Dia bener hemong cuma untuk nafsu dia dengan lekong. Iya. Nah, dia untuk nafsu dengan lekong dan dia tidak mau, maksudnya kejiwaan feminim tuh dia nggak mau, walaupun misalnya dia tetap nungging di tempong. Iya. Enggak, aku juga dari dulu pengen dandan, cuman aku mikir ya udahlah, aku coba-coba dulu jadi hemong gitu kan. Ya jadi hemong udah nyaman ya udah gitu. Tapi dalam jiwaku kayak yang kok ngondek gitu kan. Karena kita kau tuh ibaratnya awal-awal tuh udah kelihatan feminim, tuh nggak ada menjadi ke situ. Iya. Bisa aja Pak, Ma, aku pertahanin jadi laki gitu ya. Apa? Tapi dalam jiwaku tuh hati nggak bisa dibohongin. Nggak bisa. Hati nggak bisa dibohongin. Hati kita yang keriting ini nggak bisa dibohongin. Iya. Kata netizen emang nggak suka sama perempuan. Ya ampun, perempuan sama gue aja kalah pewongan gue ya kan. Siapa nih, Kamila? Iya, Mbak Eka entar aja ya naiknya ya. Karena lagi banyak urusan nih. Lu gimana? Lagi senang-senang? Bukan, lagi bersih rumah terus saya mau lihat ada yang mau datang di rumah. Oh, ya. Udah ada yang mau survei. Iya. Oke. Nanti gue naik berapa? Appointmentnya jam berapa? Jam 11.30. Masih lagi bersih-bersih, guanya kan harus dirapiin gitu kan. Itulah Banci ini kan ada gila-gilanya. Dia lagi bersih-bersih rumah, sebentar lagi ada yang mau survei rumah. Tetap aja pengen lihat, ketemu Banci juga, lihat orang kan. Nah, itu kan Banci. Lagi bersih-bersih bisa ngeliat, bisa nonton. Apalagi kaulan, ya Allah Tuhan. Jadi Banci itu nggak bisa sosok pewong, sosok berteman sama pewong gitu, nggak mau berteman sama Banci itu nggak bisa. Banci itu kebahagiaannya dengan Banci juga. Lagi nyebut jenggot. Udah nggak usah bahas kau Kamila. Ya wes, gue turun ya sayang, semuanya bye. Itu kan nongol sebentar dia, yang penting dia udah bahagia ketemu Banci. Gue mau yang penting udah absen ya, Mak. Bye. Yang penting udah absen, udah bahagia ketemu Banci. Udah bye sayangku. Oleh bye. Tuh, yang penting udah bahagia. Nah, itulah Banci itu yang penting ketemu Banci aja, biarpun ketemu sebentar udah bahagia, udah senang hati. Sudah merasa diakui. Iya. Itu Banci itu nggak bisa, ada sosok pewong gitu bebelas 10 tuh nggak bisa, sayang. Sebenarnya gini ya, Mak, bolehlah ratu dunia
secantik-cantiknya kan Miss Universe segala macam ya, kalau bencong ya bencong aja. Bencong aja tuh Yoke, nggak bisa Yoke. Nongpo yang cantik mole yang dilamar oleh itu milioner terkaya di Thailand pun tetap aja di asisten-asistennya pengennya best juga. Hmm. Nongpo kok apa cantiknya kan? Dari ujung kaki ujung rambut dilamar lagi sama milioner Thailand. Kurang cantik. Tetap aja pengennya best juga asisten dia. Gak bisa karena untuk curhatan. Sembarangan sebulan ini kan pewong asi kalau dari lucu amat kau pewong asi dari planet mana pula kau pewong asi Mila. Planet Mars. Udah Maulan biarin dulu, Kamila lagi dapet, dia lagi datang bulan, lagi sensitif. Nanti kita di bloknya lagi. Tuh ada Gisel tuh. Aduh, yang live ini nggak ada perempuan yang turun lagi. Sok cantik kau Gisel, sok pewong kau. Sok perempuan kau Gisel. Ya Gisel paling nggak mau pecah lubang. Oh, dia nggak mau pecah lubang. Pewong bener, pewong seutuhnya dia. Pewong kau Gisel. Lagian jejak digital nggak bisa ngebohongin ya, Mak. Pasti bencong-bencong ya, antara model-model dan menor-menor yang nggak ada. Kan pasti ada lah jejak digital. Gue Yoke, waktu gue masih Facebook dulu sebelum ada Instagram dulu, gue masih agak membatasi diri gitu, nggak mau yang barbar, nggak mau apa, karena mertua gue masih hidup, mertua gue jantungan Yoke. Ya. Nanti takutnya namanya media sosial nanti tiba-tiba nyangkut ke keluarganya. Aku pikirkan, kata laki gue, sayang tahan ya, katanya, kasihan mak gue. Iya. Nah sekarang mertua gue udah nggak ada lagi, ya terserah. Kalau misalnya ada sampai ke ipar gue nggak peduli lagi. Yang penting kan utama tuh mertua gue dulu. Mertua gue udah nggak ada lagi. Nah sayang, mertua gue udah nggak ada lagi, mertua kita udah nggak ada lagi ya. Kalau kayak gitu, gue nggak apa-apa kan di media sosial, nggak apa-apa, jojong lah situ, puas-puasin lah situ di media sosial. Baru gue mau barbar di Instagram. Enak, tapi Uma enak juga sih, udah bebas gitu mah, pulang sendiri ke Indonesia. Yoke, gue itu merdekanya sama orang tua gue itu dari SMP Yoke. Dari SMP. Karena waktu itu gue dibawa ke psikiater, bapak gue kan udah gebukin gue udah sampai berdarah-darah, dimasuk ke sumur, digantung gue. Akhirnya dibawa gue ke psikiater. Terus psikiater ngomong sini sama bapak gue, bapak bunuh pun anak bapak itu kalau dia nggak bisa berubah tetap gak akan berubah Pak. Yang merubah diri dia itu ya diri dia sendiri, nggak bisa orang lain. Yang bisa merubah diri dia hanya dia sendiri, tidak bisa orang. Mau bapak bunuh pun anak bapak itu anak bapak kalau pilihan hidupnya udah begitu ya begitu. Gituin sama psikiater. Gue dibawa ke psikiater. Bapak bunuh pun kalau pilihan anak bapak begitu ya tetap dia begitu. Udah di situ bapak gue nggak mau lagi gebuk-gebukin gue. Paling dia nanti kalau gue berlebihan, jangan berlebihan. Ingat masih ada orang tua, katanya kayak gitu. Ya mungkin orang dulunya masih mikir ini penyakit atau nanti bisa diruqyah atau titisan apalah segala macam, kerasukan setan kata orang pinter, anakmu suruh minumin air kencing orang tuanya, dikasih gue air kencing mak gue sama bapak gue, biar gue nurut sama mak bapak gue biar berubah. Yang namanya pilih hidup kita begini tetap aja begini. Masa sih mana sama air kencing? Anjir. Ya iya, namanya orang di kampung Yoke, orang pinter, ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu. Mak gue pergi ke orang pinter ini ngomong begini, mak minumin ini, minumin itu, katanya kayak gitu kan. Kau minum, Mak? Katanya ada yang bilang, kasih air kencing ibu, siapa tahu nanti anak ibu jadi nurut, katanya kayak gitu. Mak gue sendiri yang bilang dulu tuh, anak kasih kau air kencing biar kau berubah. Ibu kita sendiri yang cerita ke kita mana tahu kita minum air apa. Iya ya. Dicampur-campur
campur-campur Nutrisari kan. Kan, katanya. Tetep ya namanya anak gue nggak bisa berubah, tetap aja nggak berubah. Setahu aku ya, Mak, sejarahnya aku ya, yang pencitraan doang, misalnya ala-ala bertobat, ala-ala bertobat, nonton apa kan yang sekarang lagi viral tuh nonton apa siksa neraka, ya kan? Siksa neraka, tobat. Nanti ujung-ujung Sekarang aja biar viral aja ngomong gitu. Kalau bertobat mah nggak usah diposting-posting, diem aja. Ya kan? kalau mau tobat tuh dari hati antara kita dengan Tuhan aja perjanjian. Iya. Diposting-posting biar viral segala macam. Tobat kawin perempuan. Ada teman gue nih, gue nggak mau kayak Ulan, gue nggak mau ikutin Ulan kawin perempuan. Dan terus yang lagi viral-viral katanya apa? Ivan Gunawan kan nggak boleh ngondek-ngondek di TV lah. Yang KPI belum tentu mereka bukan LGBT. tomat abis tobat kumat ember Ina Tirto. Manusia tuh munafik semua, Mak. Sudahlah. Iya, sebenarnya mungkin ada bagusnya juga biar nggak terlalu jauh gitu kan. Aku kemarin Yoke sampai dengan ibuku, aku nangis dengan ibuku waktu aku mau berangkat, bilang gini, Ma, aku tidak menyesali diriku jadi banci. Kalau aku nggak banci, mungkin aku nggak akan tinggal di Perancis. Itu. Kalau aku perempuan asli, mungkin aku beranak pinak di sini di kampung ini. Atau aku lelaki asli, aku beranak pinak dengan istriku. Tapi kalau aku lelaki, belum tentu aku bisa 100% bantu amak sama abak. Pasti rezekiku harus kubagi dengan istriku, dengan anakku. Atau kalau aku perempuan mengharapkan duit dari suami, nggak mungkin aku bisa bantu amak abak 100%, gue bilang kayak gitu. Benar. Karena aku dapat duitnya dari suami, harus untuk anak segala macam. Karena aku banci, Mak, aku 100% bisa bantu amak. Kayak gitu. Mak gue sampai nangis sesegukan ngomong begitu. Benar Gitu. Kalau kita misalnya kita ini lelaki asli, kita nggak mungkin bantu orang tua terus. Pasti istri kita akan ngoceh, anak kita harus kita hidupin, ya kan? Nah, misalnya kita nih perempuan asli, kita mengharapkan duit dari suami, kalau kita nggak apa-apa harus ngomong sama suami, nggak mungkin kita sembunyi-sembunyi. Benar banget. Ya, gue diajak bapakmu berumah tangga dari awal, Yoke. Gue bilang sama bapakmu, gue bilang, aku mau hidup sama kamu kalau kau mau bantu orang tuaku per bulan sekian. Aku minta berapa, Yoke? 3 juta doang. Yang lain aku bisa kerja. Aku bilang, aku masih kuat, aku punya tenaga, aku bisa kerja. Bilangnya itu. Terus kata bapakmu, jangankan 3 juta, lebih dari situ aku sanggup asal kau mau hidup sama aku. Ya udah, aku jalanin sampai sekarang. Tanggung jawabnya itu ya, Mak, komitmen. Iya, karena aku nggak mau Yoke nanti di kemudian hari suamiku bangkit-bangkitan sama aku nggak mau, Yoke. Iya, itu yang penting, Mak. Iya, karena aku dari awal bikin komitmen sama lakiku. Aku datang ke Paris ini karena aku bukan anak orang kaya. Kalau aku anak orang kaya, anak milioner, aku nggak akan ke Paris. Aku pasti dihidupin orang tua aku di sana, punya usaha, punya pekerjaan. Karena aku bukan orang keluarga nggak mampu, makanya aku ada di Paris, cari penghasilan di Paris ini. Aku bilang gitu sama suamiku. Aku bilang kayak Tapi gitu. kan Uma kerja juga. Iya, maksudku itu biar aku sama lakiku tuh nggak ada sembunyi-sembunyian, Yoke. Karena banyak rumah tangga ini, Yoke, bantu keluarga tuh sembunyi-sembunyi. Gue nggak mau. Gue nggak mau sembunyi apapun. Gue nggak ada yang gue sembunyikan dari suami gue. Iya, benar. Kayak gue, Yoke, waktu pesta tika anak gue ini, Yoke, rumah belum permanen. Bangun rumah, diperbagusi dulu rumah. Bagusin rumah habis 10.000 euro. Bangun teras, bikin dapur lagi, pergede lagi dapur segala macam, habis 10.000 euro. Padahal pesta 4 bulan lagi nih, Yoke. Duit udah habis 10.000 euro, Yoke. Gue bilang, sayang, duit di bank udah ada 10.000, udah habis ini, hanya untuk bangun. Gimana pesta si Tika? Gue bilang, daripada lu stres, gue punya perhiasan banyak. Gue jual perhiasan gue untuk pesta Tika, nggak apa-apa. Laki gue nggak mau, nanti lu nggak ada perhiasan lagi, kata laki gue. Sementara perempuan kayak lu nih hobi bener berkuning-kuning badan lu itu. Kita cari duit. Laki gue kan tahu selera gue. Kita cari duitnya. Kalau memang kita niat kita baik, ada aja rezekinya. Memang benar
kalau kita bagus, ada aja rezekinya yuk ke. Laki gue dapat borongan, benerin apartemen satu gedung. Pokoknya lumayan lah borongannya itu di luar gaji dia yang kerja di perusahaan. Alhamdulillah ya. Iya, namanya rezeki yo ke, langsung dapat gue duit langsung. Si anak gue si Tika udah stres nih takut nggak jadi pesta. Gue bilang Tika nggak usah stres, ada duit rezeki ada aja nanti. Ada rezeki yo ke, langsung gue pulang. Nggak usah gue pulang kata laki gue. Kalau gue pulang nanti tambah lagi duit. Udah bawa aja duit ini untuk pesta anak lu. Habis pesta pandemi yo ke, apa nggak stres? Untung gue naik Qatar. Kalau gue naik Emirat nggak bisa terbang gue balik ke Paris. Oh, ada gitu. Nggak boleh masuk ke Dubai, Mak. Ya Allah Yoke, waktu pandemi itu Yoke, yang pesawat yang cuma bisa terbang hanya Qatar, yang lain tidak ada. Nggak ada lagi Yoke pesawat, nggak ada yang boleh terbang. Entah kenapa Davito tuh ngajarin gue, Mak cobalah Mak pakai Qatar. Mak selama ini kan naiknya Emirat, Etihad, kadang Cathay Pacific, kadang Lufthansa, kadang ini apa nama itu Saudi. Coba Mak sekali-kali naik Qatar enak kok kata si Davito ini. Oh iya coba naik Qatar. Coba aku naik Emirat Yoke, tertahan aku 6 bulan di Indonesia. Semua teman-temanku yang naik Emirat nggak bisa pulang, ketahan 6 bulan. Kecuali berani beli tiket Qatar. Waktu itu lagi pandemi, Qatar balik ke Paris satu sekali jalan aja 3.000 itu ekonomi. Tiket Qatar 3.000 saat itu, cuma sekali jalan pulang. Waktu pandemi itu. Mungkin itu ya regulasinya kan masuk ke Dubai nggak boleh kali berarti. Enggak, kita cuma di Doha doang Yoke. Lu tahu Yoke, waktu gue naik Qatar itu Yoke, kita nggak masuk ke airport. Kita di atas pesawat, dijemput pakai bus. Di dalam bus kita dibuat puter-puter, kayak disemprot apa. Enggak kayak disemprot apa gitu Yoke, kayak disemprot air embun kayak gitu Yoke. Udah 1 jam kita di dalam bus, udah itu kita baru dinaikin lagi ke pesawat karena mau transit kan. Udah dinaikin kita ke dalam pesawat lagi karena kita transitnya 4 jam, jadi 3 jam lagi kita di dalam pesawat itu karena pesawat itu mungkin lagi naikin koper-koper kan. Itu gue kemarin kayak gitu waktu pandemi tahun 2020 itu pesta Tika tanggal 15 Yoke, pandemi tutup total tanggal 20, bayangkan lalu Yoke. Ya semuanya lancar ya Ma, apalagi pernikahan gitu. Iya, gue ya Allah Yoke, gue stres Yoke. Gue telepon belum disuruh pernikahan yang jawab. Belum disuruh pernikahan online, Mak. Lagi. Ketika habis selesai pesta, nggak boleh lagi ada yang pesta kan? Nggak boleh lagi kan? Langsung pandemi kan? Langsung total nggak boleh. Aduh, telepon kedutaan Perancis, nggak ada penerbangan, kata kedutaan Perancis. Aduh, gimana ini? Gue telepon laki gue di Paris, Qatar nggak ada pemberitahuan. Laki gue nelpon ke Qatar nggak ada. Akhirnya laki gue nelpon, gue ada langganan agen kayak gitu, agen tempat beli tiket orang yang punya orang Filipin. Agen itu baik, akhirnya dia yang cari-cari. Oh nggak ada Pak, ada penerbangan ada musyur katanya kayak gitu. Ini ada, cuman istri musyur pergi aja datang jam 8 itu, pokoknya tunggu aja di airport itu. Padahal pesawat gue terbangnya jam 8 pagi, gue terbang jam 8 malam. Wow. Nggak ada penerbangan Yoke. Lu tahu Yoke, sampai gue di Paris itu namanya penjagaan itu nggak ada Yoke, kan memang bener-bener apa namanya total nggak ada ini orang di jalan, nggak ada orang laki gue yang jemput gue di airport tuh pakai surat jalan karena takut ada pemeriksaan di jalan di tepi di jalan nanti polisinya topin kan, kita harus pakai surat jalan. Masih si Gisel katanya itu nyangkut. Si Gisel nyangkut, kok bisa nyangkut Gisel? Namanya katanya ada di atas. Adanya Mila yang nyangkut. Si Mila yang nyangkut, si Gisel mana? Gak ada. Dia mau naik kali Mak. Gak ada. Lu mau naik? Kosong melompok air
melompot, mak kosong melompot. Lu tahu Ina Tirto, rendang gue buang segala macam, gue tinggalin di Indonesia. Sampai di Paris nggak ada pemeriksaan Ina Tirto. Sampai gue terpuyeng-puyeng, kenapa nggak gue bawa semuanya ini. Saking Ma, ketakut. aku itu dulu ya. Aku siap-siap dulu ya, Ma. Ada panggilan. Bye. Udah, sukses ya, hati-hati sayang, Yo. hati-hati.